Salam anak-anak teacher di Moses Level. How are you today? I hope all of you are fine. Welcome back with teacher Toki. Now we want to learn computer in our class in Moses Level. Before that, let's pray. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to learn computer in our class in Moses Level. Please guide us, please open our minds so we can understand our lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, nah anak-anak teacher di Moses Level, mari kita perhatikan materi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di minggu lalu, kita sudah mempelajari apa itu tentang kecepatan akses internet. Nah, hari ini kita mempelajari Internet Service Provider. Nah, apa itu Internet Service Provider? Nah, ISP atau yang disebut Internet Service Provider adalah perusahaan penyedia jasa internet. Untuk dapat terhubung dengan internet, kita harus mempunyai akses ke ISP. Contoh gambar ilustrasinya seperti ini. Jadi kita nggak bisa langsung mengakses internet, harus ada ISP-nya dulu. Nah, kalau minggu lalu kita mempelajari tentang kecepatan internet, nah hari ini kita mempelajari perusahaan penyedia jasa internet atau yang disebut juga dengan ISP. Segala hal yang diperlukan untuk koneksi ke internet seperti berapa kecepatan akses internet dan berapa biaya koneksinya akan diatur oleh ISP tersebut. 2. Cara berdaftar ke ISP. Nah, jadi ISP ini tidak hanya sampai kepada gedung-gedung atau lembaga-lembaga pemerintah, namun ke perumahan-perumahan juga sudah sampai. Ada dua cara untuk mendaftar ke ISP, yaitu dengan cara berlangganan dan tanpa berlangganan. Untuk berlangganan ke ISP tertentu, kita dapat langsung datang ke perusahaan penyedia jasa internet. Setelah mengisi formulir registrasi, kita akan mendapat username dan password yang nantinya digunakan untuk koneksi ke internet. Mengenai informasi setting untuk koneksi akan dijelaskan oleh ISP yang bersangkutan melalui buku petunjuk. Nah, sekarang ini untuk mendaftar ke ISP sudah sangat lebih gampang, contohnya di grup sosmedia. Nah, di sosial media sudah banyak orang menawarkan jasa ISP, sehingga semakin lebih mudah kita untuk mencari dan mendaftar ke ISP. Kriteria memilih ISP. Di Indonesia terdapat banyak ISP dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan. Nah, jadi kita harus lebih pandai dalam memilih ISP. Kebanyakan memang menawarkan kelebihan dalam hal kecepatan akses internet. Namun dalam memilih ISP bukan hanya kecepatan saja yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apa saja? Kecepatan akses internet, bandwidth-nya, biayanya, teknologi yang digunakan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, bagi utamanya ini, kita harus cerdas dalam memilih ISP-nya. Nah, kita akan membahas kriteria memilih ISP. Yang pertama, kita harus tahu kecepatan transfer datanya berapa, ya. Kecepatan akses atau transfer data dalam internet memang sangat penting. Informasi-informasi yang ada di internet memiliki ukuran dan besar file yang berbeda-beda. Misalnya, dalam sebuah web yang berisi teks pasti akan cepat prosesnya dibandingkan menyimpan halaman web yang penuh dengan gambar dan animasi, apalagi iklan. Nah, jadi itu mempengaruhi kecepatan transfer data. Terlebih lagi apabila kita ingin mendownload video yang lumayan besar ukurannya. Pastinya kita harus memiliki kecepatan internet yang besar. Maka dari itu kita harus tahu ISP-nya berapa sih kecepatan transfer datanya. Nah, ini bisa kita tanya dengan perusahaan penyedia jasa internetnya. Nah, untuk mengetahuinya, kita dapat melihat dari besar bandwidth-nya. Bandwidth ini lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama saat mentransfer data, ya. Bandwidth digunakan sebagai ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat lain ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu. Nah, kriteria yang memilih ISP yang kedua itu biaya aksesnya, ya. Ada banyak cara perhitungan tarif atau biaya akses internet yang ditawarkan oleh ISP. Ada yang menggunakan tarif per bulan, per tahun, dengan koneksi limited atau unlimited. Selain itu juga ada yang menawarkan tarif per waktu atau per kilobyte data yang ditransferkan. Nah, jenis biaya aksesnya ini, ya.
Nah, ini bisa kita tahu contoh-contoh daftar nama ISP di Indonesia: Astinet, Radnet, IM2, CBN, Lintas Arta, VIPnet, Elnusnet, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya, kita harus pandai memilih teknologi apa sih yang digunakan oleh ISP tersebut. Nah, teknologi yang digunakan oleh ISP berbeda-beda, sehingga hal ini harus diperhatikan dan kita harus cerdik melihatnya. Misalnya untuk koneksi dial-up, nah ini teknologi dial-up ini berbeda-beda dari ISP. Ada juga menggunakan teknologi HDPA, High Speed Downlink Packet Access, untuk koneksi internet melalui 3G. Dengan teknologi ini memungkinkan kecepatan akses hingga 2,6 MB. Sudah cukup cepat ya. Nah, lambatnya akses internet ini bisa disebabkan misalnya hubungan ke ISP overload atau berlebihan, hubungan ISP ke global ISP overload, dan juga situs yang dituju overload. Nah, overload ini artinya penggunaan backbone lebih dari 90% pada peak time. Jadi, makin banyak orang mengakses suatu website melalui ISP, maka semakin berat proses yang terjadi. Yang berikutnya, fitur dan layanan. Nah, kita harus lihat apa sih fitur-fitur ISP sebelum kita memilihnya. Nah, pengaksesan internet membutuhkan administrasi, konfigurasi, dan perawatan jaringan yang terus-menerus. Biaya ISP memberikan layanan tersebut. Kita juga perlu tahu apakah ISP memiliki fasilitas account email atas nama pelanggannya dan berapa besar ruang mail yang disediakan. Ya. Selain itu, biasanya beberapa ISP juga menawarkan layanan. Contoh-contoh layanannya VoIP, radio broadcasting, download file, dan sebagainya yang dapat menjadi nilai tambah yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kita harus lebih pandai lagi dalam memilih ISP. Kepuasan pelanggan. Nah, jadi yang berikutnya, memilih ISP itu kita bisa tahu kepuasan pelanggan itu seperti apa, misalnya dari orang-orang yang sudah pernah menggunakan ISP tersebut. Dalam memilih ISP, mungkin kita juga perlu melakukan survei pada konsumen lain yang telah menggunakan layanan internet tersebut. Nah, untuk melakukan survei, kita dapat memanfaatkan forum atau mailing list tentang layanan suatu ISP. Nah, kalau sekarang orang lebih banyak contohnya di WhatsApp, di grup Facebook ya. Nah, itu sangat cepat orang menerima informasi. Dengan demikian, kita akan lebih banyak mengetahui bagaimana kualitas layanan dari ISP. Nah, ini contoh ISP terbesar di Indonesia: T-Home, MyRepublic, Groovy, Roots Media, dan Play. Nah, jadi kita dalam memilih ISP itu, kita bisa tahu dengan cara menanyakan kepada orang-orang yang sudah pernah menggunakan ISP. Kemudian kita telepon via perusahaan providernya. Nah, kemudian kita isi registrasi. Nah, selanjutnya pihak perusahaan akan segera melakukan pemasangan dan survei untuk memberikan layanan internet service providernya. Nah, baiklah anak teacher, demikianlah materi komputer kita hari ini tentang internet service provider. Nah, jadi semoga materi ini bermanfaat bagi anak teacher untuk mengetahui apakah itu internet service provider. Nah, mungkin bagi kamu yang memiliki WiFi, coba cari tahu apakah nama jenis internet service provider kamu. Nah, sebagai tugasnya, coba kamu cari tahu apa nama internet service provider kamu jika kamu menggunakan WiFi. Jika kamu menggunakan handphone, apa nama internet service providernya, penyedia jasa internetnya, atau nama operatornya, ya. Nah, itu bisa kita temukan ketika kita membuka perangkat kita, komputer kita. Nah, kemudian kita cari, pasti ada nama internetnya, ya, nama penyedia jasa internet. Baiklah anak teacher, demikianlah materi komputer kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you next time and God bless you. Thank you.